Noprinaldi Elsi. Selamat datang. Sudah bergabung bersama kita. Yang telah sudi menghadiri undangan kami. Jalan-jalan sekarang kita ini. Ada yang memperjuangkan nama-nama para alim ulama kita yang tersohor, terkemuka di Banten sini. Ada yang mengumumkan nama PLT Bupati juga di masjid. Akhirnya setelah dipertimbangkan dengan segala permusyawaratan dengan kajian-kajian, kita memakai nama-nama yang bersejarah bagi umat Islam atau tempat-tempat ritual dalam ibadah umat Islam. Tempatnya dipilih tempat yang sakral di Masjidil Nabawi, tempat orang berdasarkan sholat. Nama Masjid Agung kita adalah Masjid Agung Raudah Kabupaten Kuantan sini. Al-Raudah Kemah, itu taman-taman surga. Jadi kalau yang sudah pernah ke Mekah, mampir di Masjidil Nabawi ya. Di sana ada sebuah taman-taman surga. Di depan mikrafnya Nabi besar Muhammad SAW. Di situ kita akan mengambil sholat-sholat sunat yang sebagian besar paksa berebutan di situ. Karena dengan makbul di situ maka bergantian. Sebelum kita menuju ke tempat makamnya Rasulullah SAW di masjid itu. Silakan Pak Solehdin, selamat datang. Ketua fraksi Gerindra. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membangun sisi depan, sisi kiri, sisi belakang, seputaran masjid kita yang perlu dipasangi papan blok atau cor rigid. Ada dua pilihan, kita pakai rigid K200 atau papan blok agar kelihatan cantik. Yang dapat lapangan panah ini mau kita pasang papan blok semua. Anggarannya dibutuhkan luar biasa besar. Kita insya Allah tidak akan menggunakan dana APBD, kita akan menggunakan wakaf para pegawai negeri kita, wakaf umat Islam yang kemarin sudah dikomunikasikan dengan para kepala dinas. Kita akan menabung untuk kampung akhirat. Kalau semuanya pakai dana APBD, ntar yang masuk bupatinya, kalau surganya saya sendiri pulang kan. Biar ramai-ramai nanti akan dikomunikasikan cara uang mana yang mau diambil oleh masing-masing dinas. Meterannya hampir 2000 meter semuanya, papi bloknya biar cantik. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan disampaikan usul kita rata. Yang kecil potong kecil, yang besar potong besar. Yang terkau bisa numpang di wakaf untuk kampung akhirat. Jadi yang mau berapa nanti ada edarannya, jumlahnya jelas, sekian persen dari pendapatan bla. Yang mau ikut isi tanda tangan, yang tidak ikut tidak usah diisi, tidak usah numpang, biar kami saja yang akan mengisi surga nanti. Ustaz ya, menghimbau hari ini nanti para kepala dinas akan menyampaikan format bakunya yang akan diperoleh langsung uang wakaf para pegawai negeri sipil dan honorer termasuk umat Islam. Tapi yang sudah laksanakan adalah kebijakan lokal untuk termasuk bupatinya, termasuk anggota DPRD. Nanti yang berwakaf dan bagian semuanya bersama-sama untuk kepentingan umat Islam. Papi blok, kemudian mencapai bagi kubah di depan itu nanti akan kita ulang perbaiki, termasuk nanti tubuh cerana itu mungkin sumber di situ Pak. Banyak sumber itu. Kita itu uangnya berlebih. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan diumumkan oleh tim kecil yang bekerja itu Pak Ketua. Jadi kita tidak lagi semuanya APBD semua kecil. Kita menggunakan sumber-sumber yang sah, wakaf, infak, sedekah, zakat yang dibolehkan ya. Yang terboleh kan? Kalau mau zakat kita kan diperlukan infak, sedekah, wakaf. Nanti kita gerakkan semuanya. Sudah bersepakat kemarin kita dengan teman-teman pimpinan OPD untuk bersama-sama memperbaiki rumah ibadah ini, Masjid Agung Ar-Raudah
Kabupaten Kuantan segini secara bersama-sama. Lampunya akan dipasang lagi, lampu tengah, kubah atas, sisi kiri, semua yang rusak insya Allah tahun ini kita tuntaskan dengan wakaf kita dan sumbangan sedekah kita bersama-sama. Dan gak usah risau, yang besar pendapatnya besar potongannya, yang kecil juga kecil. Jadi dia rata aja semuanya. Mudah kayu udah lebaran, yang kene kayu kene lebaran, jadi rata semuanya. Sama-sama kita membangun tempat ibadah kita, diusahakan sebelum pelaksanaan Ramadan tahun ini sudah tuntas semuanya insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad makhluk sempurna, luar biasa, lengkap, super lengkap. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tak seperti manusia pada umumnya. Pribadi yang hebat, unggul, bobot, bibit, bebetnya. Tidak ada lagi yang lain. Kalau kita kaji dari segi fisik, Nabi Muhammad fisiknya sempurna. Sempurna. Bahkan disebutkan Pak, kalau bulan purnama itu diibaratkan dibelah menjadi dua, maka separuh itu milik ketampanan Nabi kita Muhammad, yang separuhnya dibagi dua, Bu. Seperempat milik ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, yang seperempat dibagi ramai-ramai untuk umat satu dunia ini. Makanya wajar kita begini jadinya ya, seperempat dibagi ramai-ramai. Nabi kita Muhammad setengah sendiri, Nabi Yusuf seperempat sendiri, luar biasa gantengnya. Dikisahkan kalau lewat Nabi Yusuf, perempuan yang tadi memotong buah yang dia potong, dia iris tangannya, bukan buah yang ada di tangannya, saking gantengnya. Ibu-ibu waktu jumpa bapak kayak gitu dah kemarin. Hah? Begitu lewat bapakku, pandangan pertama terpesona, aku terpesona. Begitu Bu. Atau bapak-bapak jumpa ibu kemarin kayak gimana? Lihat ibu, masya Allah, dari jauh tuh imut-imut, setelah menikah amit-amit. Harisun alaikum. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Jawab kenapa Bu? Jawab Allah. Itu udah serak napas saya ini suara Allah gitu Bu ya. Ulang ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lumayanlah 50 orang cuma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya Allah. Pak, 3 poinnya. Pertama, azizun alaihi ma 'anittum. Nabi itu Pak, orang yang paling tidak bisa lihat umatnya susah. Kalau umatnya susah, Nabi orang yang paling susah. Kalau lihat umatnya susah, Nabi orang yang paling menderita. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, agama ini dititipkan oleh Nabi, dibangun atas landasan prinsip ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, kemudahan sebagai prinsip agama kita.
Kenapa begitu? Karena agama ini mudah, dibangun atas prinsip kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan yang senang-senang, yang gembira, yang bikin orang senang, jangan bikin orang lari. Ini kadang ustaz banyak juga yang bikin jamaah lari. Maulid Nabi bid'ah. Bid'ah Pak. Isra Mi'raj bid'ah. Lari jamaah takut mau ngadain Maulid Nabi. Tadi saya kesini masjid kosong, saya kira orang sini takut mau ngadain Maulid Nabi. Tapi alhamdulillah penuh juga, ya Pak. Alhamdulillah, rupanya di sini masih Maulidan, masih Isra Mi'raj, masih pengajian. Ada orang yang nakut-nakutin, jangan begitu. Ini agama ini mudah, jangan dipersulit. Yang senang-senang, yang bikin orang tenang, yang bikin bahagia, sampaikan. Jangan bikin orang lari dari agama yang kita cintai ini. Ini pesannya Pak. Makanya kalau kita lihat syariat Nabi selalu memberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak kasih beban kalau kita tidak mampu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu senang kalau kita mudah. Allah tidak menghendaki kita susah. Santun, kasih sayang. Tidak mau bentak-bentak, tidak mau ngomong kasar, tidak mau melukai perasaan orang dengan lisannya, apalagi tangannya. Makanya Nabi menyampaikan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik yang mampu menjaga dua hal, kata Nabi, lisan dan tangan, karena ini sumber penyakit. Mulut salah makan, penyakit datang. Mulut salah ngomong, penyakit perpecahan pun terjadi. Tangan, ada orang nahan mulut, alhamdulillah saya nahan mulut Pak Ustaz, tidak mau ceritain orang, tidak mau gibah, tidak mau ngomongin, tidak mau ini itu, tapi tangannya tidak tahan. Pulang ke rumah dia berstatus, statusnya ditandai pula temannya, tersinggung kawan gara-gara awal, sakit hati dia. Hati-hati, jaga lisan. Bapak kalau masuk ke Indomaret, coba lihat adab lisan, etika. Orang punya kita, selamat pagi Pak. Ada yang bisa dibantu? Selamat datang di Indo. Ada yang bisa dibantu? Nggak mau sekalian ya Pak, isinya beli satu gratis 5. Bukan main lembut omongan dia Pak, lembut Pak. Petugas kantor, petugas hotel, petugas pramugari, bukan main lembut omongannya. Begitu dia pulang ke rumah, suaminya dibentak-bentak, emaknya dimarah-marah. Ini yang jomblo-jomblo punya pacar, ya Allah please deh, ini sama pacar, sama orang dekat, karena ngomongnya lembut. Yang ditanya, udah makan? Iya, iya, lembut Pak. Tapi ke emak bapaknya kasar, mulutnya luar biasa. Kenapa ke orang lain kita lembut, ke orang tua kita kasar? Yang melahirkan kita orang tua, yang menyusui kita orang tua, yang membesarkan kita orang tua, yang mencarikan nafkah untuk hidup kita orang tua. Dengan orang tua kasar. Nabi yang mana yang dicontoh? Muhammad mana yang jadi panutan? Perlu dipertanyakan itu. Anak, tolong jaga omongan. Nabi itu sifatnya bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin santun, kasih sayang. Santun, kasih sayang. Istri tolong jangan angkat-angkat suami suaranya di depan suami, marah-marah, ngomel-ngomel. Hati-hati Bu ya, kalau kita bikin sakit hati suami, la yaqbalullahu lahum sholatan. Ada 3 golongan kata Nabi yang tidak bakal diterima sholatnya. Siapa? Satu di antara yang 3 itu, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha ghadban. Istri yang bikin sakit hati suami sampai suaminya memaafkan dan ridho kepadanya. Alah Ustaz, yang tidak diterima kan cuma sholat. Saya masih punya sedekah, saya masih punya silaturahim, saya masih punya wakaf, saya masih punya pahala baca Quran. Apa kata ulama? Kalau sholatmu saja tidak diterima, semua kebaikan dan amalmu yang lain tidak bakal
Santun, suami pun santun kepada istri. Jangan ngomong kasar, apalagi KDRT. Maaf, yang lagi viral-viral kemarin ya kan. Nah, saya baru ceramah di Bapenda Kampar. Mohon maaf Pak Ustadz, kata sekdanya, kasus perceraian terbesar itu di perkantoran Pemda. Saya menandatangani 1 tahun itu Pak Ustadz, kata sekdanya ini 1000 kasus perceraian lebih. Karena harus ada ACC sekda. Saya tanya kenapa? Ekonomi kau bagus, suami begaji, istri begaji, suami berduit, istri berduit. Ternyata orang ini kalaulah punya duit memang egois. Kalaulah punya duit memang macam-macam. Omongan mulai kasar, sikap mulai semena-mena karena sudah merasa mampu dengan duitnya. Nah itu ternyata kasusnya Pak Ustadz. Maka saya dan kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. 3 poin tadi dalam surah At-Taubah ayat 128. Saya yakin dan percaya di hadapan saya di banyak guru-guru saya, di belakang-belakang kita nih, Masya Allah, di hadapan kita semua nih, orang tua, tokoh adat, datuk-datuk awak, sesepuh-sesepuh kita yang Masya Allah pengalaman dan ilmunya luar biasa. Saya mohon maaf, mohon ridho, mohon izinnya jika ada yang salah-salah, silap-silap. Kita patut bangga dengan sikit kotanya ulama, kabupaten ulama. Bapak Bupati kita pun datuk